Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam channel kami khusus pembelajaran kimia. Pada video kali ini kita akan membahas materi pelajaran kelas 10, yaitu bagaimana cara menentukan bentuk molekul. Setelah itu, dari bentuk molekul kita menentukan sifat molekul itu. Apakah dia bersifat polar maupun non polar. Ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita akan menentukan dulu tipe molekul. Dari tipe molekul ini kita bisa menentukan berapa domain pasangan elektron terikat dan berapa pasangan elektron bebas, dan bagaimanakah tipe molekulnya. Nah, tipe molekul dapat tipe molekul, setelah itu dapat bentuk molekul. Dari bentuk molekul nanti akan kita menentukan sifat molekul itu, apakah dia bersifat polar maupun non polar. Oke, notasi tipe molekul dapat dituliskan sebagai berikut: AX, N, E, M. Apa itu A? A itu atom pusat, ya. Sedangkan harga X ini menyatakan pasangan elektron terikat. Jika dengan PEI, ya. Sedangkan N, ini N adalah merupakan jumlah pasangan elektron terikat di sekitar atom pusat. Nah, sedangkan E ini adalah pasangan elektron bebas, ya, PEB. Sedangkan M adalah jumlah pasangan elektron bebas di sekitar atom pusat. Nah, domain elektronnya atau jumlah semua pasangan elektron disebut dengan domain elektron adalah harga N tambah M. Berarti jumlah pasangan elektron terikat ditambah dengan jumlah pasangan elektron bebas. Nah, ya. Jadi, ulangi, untuk menentukan bentuk molekul kita harus tahu dulu bagaimana tipe molekul itu. Ya. Ada beberapa unsur non-logam dengan elektron valensinya yang sering digunakan dalam ikatan kovalen. Jadi, unsur logam ini sering digunakan dalam pembentukan senyawa kovalen. Ya. Misalkan golongan 1A ini terutama adalah hidrogen, golongan 2A berilium, golongan 3A boron, 5A karbon, saya ulangi 4A karbon, 5A nitrogen. Ya. Jadi unsur-unsur ini adalah unsur-unsur yang sering digunakan di dalam pembentukan senyawa kovalen. Ingat, jadi senyawa kovalen itu terbentuk dari unsur-unsur non-logam dengan unsur-unsur non-logam melalui pasangan elektron. Ya. Nah, di sini golongan 1A yaitu hidrogen valensi 1, golongan 2A valensi 2, golongan 3A boron valensi 3, golongan 4A karbon dan silikon valensi 4, golongan 5A nitrogen fosfor valensi 5, golongan 6A oksigen dan darah valensi 6, golongan 7A fluor, klor, brom, I valensi 7, golongan 8A yang sering digunakan di dalam pembentukan senyawa kovalen yaitu valensi 8. Jadi ini harus diingat unsur-unsur ini beserta beserta valensinya untuk mempermudah dalam pembentukan membuat rumus tipe molekul. Nah, contoh, tentukanlah tipe molekul dari molekul NH3 dan berapa domain elektronnya.
Tanya tipe molekul, ya berapa harga X nya atau pasangan elektron terikat, dan berapa pasangan elektron bebasnya di sekitar atom pusat, ya. Nah, ada dua cara menentukan tipe suatu molekul. Yang pertama itu dengan cara menggambarkan struktur Lewisnya atau rumus elektronnya. Ya. Tadi NH3, N adalah merupakan atom pusat NH3. Jadi N tadi valensi 5, tuh tolong diingat ya, N valensi 5, H valensi 1. Jadi sini udah Bapak buat ini. Jadi H, N yang hitam ini valensi 5, H valensi 1. Nah, berarti NH3 ini ya mempunyai 1, 2, 3, mempunyai 3 pasangan elektron terikat, ya, 3 PEI atau harga X, dan 1 pasang PEB, ya, PEB atau pasangan elektron bebas, ya. Sehingga diperoleh rumus molekulnya, ya, A atau pusat, X3 berarti AX3E, berarti ada 3 pasang, ya, 3 pasang elektron terikat dan 1 pasang elektron bebas di sekitar atom pusat. Nah, berarti domain elektronnya adalah 4, 3 bebas, 3 terikat, 1 bebas, ada 4 domainnya, ya. Paham? Nah, cara kedua ini dengan menggunakan rumus, ya. Langkah-langkahnya ini lebih gampang dengan menggunakan rumus ini, ya. Asal kita tahu menentukan elektron valensinya. Langkah-langkah adalah pertama, tentukan jumlah elektron valensi atom pusat. Pertama, yang kedua, tentukan jumlah elektron ikatan atau harga X, atau jumlah atom yang terikat langsung dengan atom pusat. Jadi harga X ini adalah jumlah atom yang terikat langsung dengan atom pusat. Misalnya tadi NH3, berarti N atom pusat, NH3 berarti X sama dengan 3, ya. Berikutnya tentukanlah jumlah elektron bebas, ya. Nah, untuk menentukan elektron bebas kita gunakan rumusnya, yaitu dengan rumus E sama dengan elektron valensi atom pusat dikurang X kali elektron yang disumbangkan dibagi 2. Ulangi, mencari E, ya, pasangan elektron bebas, elektron valensi atom pusat dikurang X. Nah, X kali elektron yang disumbangkan dibagi dengan 2. Ya, X adalah jumlah atom yang berdekatan langsung dengan atom pusat. Paham? Nah, ini ada unsur-unsur yang selalu berada mengelilingi atom pusat, ya, yaitu H, F, Cl, Bri, ya. Ini menyumbangkan 1 elektron pada atom pusat, ya, monovalen. Jadi apabila unsur-unsur ini berdekatan dengan atom pusat, dia menyumbangkan 1 elektron. H, F, Cl, Bri, ya, penyumbang 1 elektron. Sedangkan atom O dan atom S ini menyumbangkan 2 elektron pada atom pusat. Macam tadi NH3. NH3 berarti N pusat, H
3. Berarti X3. X3 H menyumbangkan 1. Nah, H menyumbangkan 1. Oke. Nah, jadi kalau udah tahu tadi NH3, nah, berarti ini atom pusatnya. Ini atom pusat ya. X sama dengan 3 ya. X sama dengan 3. Nah, sedangkan X sama dengan H menyumbangkan 1 tadi ya. Ini 1 ya. 1 H menyumbangkan 1. Berarti mencari harga E-nya adalah atom pusat ya, berarti atom pusat kurang X kali elektron yang disumbangkan dibagi 2. Berarti atom pusat adalah N5 ya. X-nya 3 kali 1, berarti H menyumbangkan 1 kali 1 dibagi 2 sama dengan 1. Ya. Kami ulangi, atom pusatnya adalah N valensi 5, X-nya 3 menyumbangkan 1, 3 kali 1 dibagi 2 sama dengan 1. Berarti tipe molekulnya adalah AX3E. Berarti domainnya, berarti domain elektronnya, elektron sama tadi, sama dengan 4 ya. Oke, paham ya? Oke, supaya paham lagi kita ambil contoh yang kedua, H2O. Bagaimanakah tipe molekulnya? Nah, H2O berarti atom pusatnya adalah O ya. Jadi tidak pernah H atom pusat ya. Jadi atom pusatnya adalah O valensi 6 karena golongan 6A tadi ya. Dan harga X sama dengan 2. Nah, X 2 berarti mencari E ya. Berarti mencari E sama dengan atom pusatnya, berarti atom pusat O 6 dikurang ya 2 kali 1 ya bagi 2 ya. Atom pusatnya adalah O, atom pusat valensi 6, X-nya 2 menyumbang 1 bagi 2 sama dengan 2 ya. Berarti tipenya adalah, jadi tipe molekulnya adalah AX2E2. Domain elektronnya, domain elektron sama dengan X tambah Y, X tambah E sama dengan 4 ya. Oke. 2. Oke, contoh berikutnya lagi biar lebih mantap. SF4. Berarti atom pusatnya adalah S valensi 6. X sama dengan 4. Ya, X sama dengan 4. Ini 4 ya, 4. Nah, F menyumbangkan 1 elektron. Berarti mencari E-nya. Berarti mencari elektron bebasnya adalah atom pusat 6 dikurang X 4 menyumbang 1 karena dia F dibagi 2 ya, oke. 6 kurang 4 2 bagi 2 sama dengan 1. Jadi E nya 1. Berarti tipe molekulnya ya, tipe molekul yaitu AX4E ya. Domain elektronnya, domain elektron yaitu X tambah E, berarti 4 tambah 1 sama dengan 5. Oke. Nah, bagaimana Pak kalau CO2? Nah, CO2 karbon dioksida, berarti atom pusatnya adalah
C ya. Maaf, ini O adalah C atau pusatnya adalah karbon. Karbon itu golongan 4A tadi, valensi 4. X sama dengan 2. Ya, X sama dengan 2. Nah, jadi mencari E-nya, pasangan elektron bebasnya adalah valensi atom pusat berarti 4 ya. 4 kurang X, ini X-nya adalah 2. Nah, kali 2, karena O itu tadi penyumbang 2. O dan S penyumbang 2. Nah, 2 kali 2 ya dibagi 2 sama dengan 0. Ya. Berarti tipe molekul yaitu A atau pusatnya tadi A X2 E, tak ada ya. AX2 aja ya. Salah nih, AX2 ya. AX2 karena E-nya 0. Oke ya. Jadi saya ulangi, 4 dikurang X2 kali 2 karena O penyumbang 2 elektron. Oke, jadi domain elektron atau jumlah pasang elektronnya 2. Oke. Paham? Nah, bagaimana Pak kalau campuran? Nah, sini campuran XeOF2 campuran. Bagaimana Pak tipe molekulnya? Nah, sini XeOF2 atom pusatnya adalah Xe. Xe adalah golongan 8A ya, valensi 8. Nah, harga X-nya ada 3, yaitu O1F2. Jadi harga X-nya, jadi atom-atom yang terikat langsung dengan atom pusat ada 3, O1F2, jadi jumlahnya adalah 3. Nah, mencari E-nya ya, mencari pasang elektron bebasnya sama rumusnya tadi, yaitu elektron valensi pusat 8 ya kurang. Nah, di sini ada O dengan F. Jadi kurang. Nah, O1 kali 2 ya untuk O. Sedangkan F2 berarti 2 kali 1. Ya, kenapa 1? Karena F menyumbang 1, O menyumbang 2. Ya, dibagi 2. Ya, karena ini ada O dengan F menyumbang 2, 1 kali 2, F menyumbang 1, 2 kali 1. 2 ini jumlah atom F, 1 ini jumlah atom O, dibagi 2. Sama dengan 8 kurang 4 dibagi 2 sama dengan 8 kurang 4 sama dengan 2 ya. Dapatlah E sama dengan 2. Berarti tipe molekulnya yaitu A ya, AX3 E2 ya. Domain elektronnya sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 5 ya. Jadi begitulah cara menentukan tipe molekul ya dan domain elektron. Jadi kalau kamu sudah bisa menentukan ini, nanti akan mudah menentukan bentuk molekul dan kepolaran molekul itu sendiri.
Jadi ini syarat utamanya ya. Oke. Nah, bagaimana kalau ion? Ada ion NH4 positif. Nah, sama juga ya, sama juga. Berarti sini atom pusatnya adalah N. Nah, N itu valensi 5, ya golongan 5A. Nah, valensi 5. Nah, positif. Positif berarti melepas 1 ya. Jadi ini kita anggap ini untuk N ya, untuk N ya. Berarti 5 valensi 5 dikurang 1 dilepas 1 menjadi 4. Ya. 4. Nah, 4 valensi 4 harga X sama dengan 4. Ya. Paham ya? Kami ulangi. Tadi valensi N adalah 5. Nah, dia melepas 1. Ingat, positif adalah melepas elektron. Positif 1 berarti melepas 1. Berarti 5 kurang 1 menjadi 4. X-nya dengan 4. Berarti mencari E-nya ya. Dengan valensi atom pusat tinggal 4 ya. Berarti 4 dikurang X 4 jumlahkan 1 karena H ya tetap dibagi 2 ya. Nah, bagi 2 karena sepasang itu adalah 2 elektron. 4 kurang 4 sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Berarti tidak mempunyai pasangan elektron bebas. Berarti tipenya ya, tipe molekul yaitu A atau pusat AX4E 0 ya. Enggak dituliskan karena 0. Berarti domain elektronnya, domain elektron ya X tambah E ya 4 tambah 0 ya 4. Oke, mudah-mudahan kamu paham semua ya. Ini syarat untuk menentukan bentuk molekul. Kalau ini kamu nggak paham, nggak bisa menentukan tipe, kamu nggak bisa menentukan bentuk molekul. Oke, juga untuk SO4 sama ya. Nah, ini soal latihan ya. Ada suara ajan, soal latihan ini ya, kerjakan di rumah. Oke ya, ada 2 soal ya, kamu isi tabelnya ini, mencari PEI, dapat PEI, PEB, baru mencari tipenya, baru domainnya sama dengan tadi. Jadi ada 6, dan yang kedua dalam bentuk kalimat. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kalau tidak paham boleh kamu buat di ruang komentar. Oke. Akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.